Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azira Balkis dengan NIM B1B12115. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan kuota produksi batubara guna memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu dengan dosen pengampu Pak Alfa. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan masuk ke penjelasan kuota produksi kuota batubara, khususnya di Kota Jambi. Baiklah, seperti PPT yang sudah ditampilkan, yaitu adalah di Indonesia, kuota pengalihan batubara ditambang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah menetapkan kuota produksi batubara untuk setiap perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mengatur posko batubara ke pasar domestik maupun internasional. Kuota pengalihan batubara dibuat melalui rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh SDM. Namun, pada tahun 2004, peraturan tambang kota batubara berubah menjadi mekanisme pengelola dan pengadilan produksi batu bara yang ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun SDM dapat menjaga keberlangsungan sumber daya dan lingkungan serta memastikan keamanan produksi dan pasokan batubara. Selain itu, pada 2020, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan pengurangan kuota produksi batubara sebesar 9,7% untuk menjaga harga jual batubara tetap stabil di tengah pandemi COVID yang mempengaruhi pemerintah pasar. Kebijakan ini dilakukan kebersamaan dengan upaya diversifikasi sumber energi lebih ramah lingkungan. Nah, untuk Kota Jambi sendiri, yaitu kuota batubaranya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Menentukan kuota tambang batubara di daerah tertentu melibatkan berbagai faktor seperti keberadaan cadangan batubara, pemerintah pasar, infrastruktur pendukung, dan aturan pemerintah setempat. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil untuk menentukan kuota tambang batubara di daerah. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Evaluasi atau cadangan batubara itu perlu dilakukan evaluasi terhadap cadangan batubara di daerah tersebut, khususnya di Kota Jambi. Hal ini meliputi estimasi kualitas dan kualitas batubara yang tersedia untuk disinergikan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat ditentukan kapasitas tambang dan produksi yang dapat dilakukan. Oke, kita lanjut yaitu ke analisis pasar. Selanjutnya, analisis pasar perlu dilakukan untuk menentukan permintaan batubara di daerah tersebut. Hal ini meliputi penentuan kebutuhan energi di daerah tersebut, serta pemerintah dari pasar nasional dan internasional.
Analisis pasar dapat membantu tingkat produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Kita lanjut, yaitu selanjutnya adalah evaluasi infrastruktur. Evaluasi infrastruktur pendukung terhadap infrastruktur pendukung juga perlu dilakukan. Hal ini meliputi akses jalan, transportasi, dan keberadaan fasilitas pendukung lainnya seperti pembangkitan listrik dan pabrik, pengelolaan batubara, infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui, pada infrastruktur pendukung ini di Jambi masih menjadi perseteruan antara masyarakat dan juga pemerintah, yang mana infrastruktur untuk jalan akses utama batubara ini belum ada jalur khususnya, tepatnya di kota Jambi, yang mana batubara ini masih melewati jalur-jalur jalan yang dilewati oleh masyarakat atau jalan nasional, yang mana ini membuat perdebatan dan seringnya terjadi ada demo kecelakaan antara truk batubara dengan khususnya mahasiswa, karena truk batubara ini melewati jalur utama kampus. Selanjutnya yaitu adalah konsultasi dengan pemerintah setempat terakhir. Perlu dilakukan konsultasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui aturan dan peraturan yang berlaku terkait tambang batubara di daerah tersebut. Hal ini meliputi izin dan regulasi yang diperlukan serta batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan tambang. Baiklah, konsultasi dengan pemerintah setempat ini yang dimaksud adalah kita berkonsultasi dengan pemerintah atau pengatur jumlah kuota batubara ini, bagaimana peraturan yang tepat dan peraturan yang memang sebenar-benarnya telah ditetapkan undang-undang, agar tidak terjadinya seperti kekeliruan penggunaan jalan, kelebihan kuota, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu adalah untuk mendapatkan kuota produksi batubara. Perusahaan tambang batubara di daerah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan tambang batubara juga harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Beberapa persyaratan administrasi yang umumnya harus dipenuhi antara lain adalah izin pertambangan IUP, yaitu adalah perusahaan tambang batubara harus memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, izin ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tambang. Selanjutnya yaitu adalah surat keterangan lengkap tanah atau SKLT, yang mana SKLT ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak atas yang digunakan kegiatan tambang. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan produksi dan jangka waktu tambang PP atau JWP, yang mana ini adalah dokumen perencanaan yang berisi
rencana produksi, dan jangka waktu kegiatan tambang. Dokumen ini harus disetujui oleh pemerintah sebelum perusahaan dapat melalui kegiatan produksi batu bara. Nah, di sini sebelum melakukan kegiatan perencanaan batu bara, kita harus menyiapkan dokumen seperti proposal yang harus disetujui oleh pemerintah dan yang harus ditandatangani oleh pemerintah. Di proposal tersebut menyantumkan berapa lama perusahaan ini berjalan agar tidak terjadinya kecurangan di belakang. Yang selanjutnya yaitu adalah rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dan RKA adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang digunakan dalam kegiatan produksi batu bara. Pada rencana kerja dan anggaran ini juga sangat diperlukan kita mencantumkan berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk batu bara ini dan dokumen yang berisi rencana kegiatan. Jadi di dokumen ini berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan batu bara ini. Selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan perusahaan tambang batubara harus dimiliki laporan keuangan yang lengkap dan akurat, serta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan kegiatan produksi batubara. Kenapa ini diperlukan? Supaya tidak terjadinya transparansi antara pemilik batubara, pegawai dengan pegawai dan pemerintah setempat. Yang selanjutnya yaitu adalah dokumentasi lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Selain dokumen-dokumen di atas ini, perusahaan tambang batubara juga dapat diminta untuk mengajukan dokumen lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi ini harus dipenuhi oleh perusahaan tambang batubara. Dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap daerah atau provinsi di Indonesia. Namun, umumnya peraturan-peraturan di atas adalah peraturan umum pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di Provinsi Jambi, kuota produksi batubara untuk tahun 2023 yaitu sebanyak 36,5 juta ton. Kuota produksi dapat berubah ketika pemegang IUP atau izin usaha tambang mengajukan revisi kepada RKAB. Dapat dilakukan paling cepat April dan paling lambat 31 Juli. Selanjutnya, pada tahun berjalannya kuota pengalihan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 4 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peran SDM Nomor 7 Tahun 2020. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Geologi, Badan Pengawas Mineral dan Batubara, BPM, IGA, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga turut terlibat dalam pengawasan monitor produksi batubara di Indonesia.
Selanjutnya yaitu yang mana di Provinsi Jambi, kuota produksi batubara untuk tahun 2023 sebanyak 3,6 juta ton. Kuota produksi dapat berubah ketika pemegang izin usaha tambang menunjukkan revisi yang ini dapat dilakukan paling cepat April dan paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan atau setiap tahunnya. Kuota panggilan batubara diaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perusahaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peran SDM Nomor 7 Tahun 2020. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Geologi, Badan Pengawasan Mineral dan Batubara BP Migas, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga turut terlibat dalam pengawasan monitoring produksi batubara di Indonesia. Baiklah, dapat disimpulkan dari paparan hasil yang saya presentasikan di atas, yaitu adalah pengaturan kuota produksi batubara di Jambi diatur oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang batubara. Beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain memiliki izin usaha pertambangan IUP, surat ketenagaan lengkap, tanah SKLT, rencana kerja dan anggaran RKA. Perencanaan produksi dan jangka waktu tambang PP atau JWT, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan pertambangan batubara di Indonesia. Selain itu, terdapat Badan Geologi dan Badan Pengawas Tambang Mineral dan Batubara atau BPTM yang juga berperan dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia. Penting untuk mematuhi aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur kuota produksi batubara di Jambi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kerusakan yang berlebihan akibat kegiatan pertambangan batubara. Peraturan ini juga penting diterapkan agar dengan kuota yang tepat di Jambi tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan juga tidak mengganggu kelestarian alam dan sebagainya. Adapun saran dari saya yaitu semoga makalah ini dapat memberikan informasi kepada pembaca seputar pengaturan kuota produksi batubara. Penulis saya mensyaratkan kepada pemerintah agar memperketat regulasi dan standar pengelolaan lingkungan untuk sektor pertambangan batubara ini khususnya. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi standar perlindungan lingkungan yang ketat, melakukan pemantauan secara rutin, dan melaksanakan praktik pertambangan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap
ekosistem dan masyarakat sekitarnya. Kemudian saya juga berharap memperkuat sistem pemantauan dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan serta memperlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang terjadi. Kenapa saya berharap seperti itu? Karena dapat kita ketahui bahwa di Jambi ini khususnya kuota batubara yang mana setiap harinya yaitu tidak lagi sesuai aturan. Aturan itu akan terjadi apabila adanya kekacauan atau kemacetan, itu barulah aturan-aturan yang ada di pemerintah baru ditetapkan kembali. Saya harap pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang melanggar peraturan-peraturan pemerintah tersebut. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Azra Balkis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena tepatnya kekurangan milik manusia, kelebihan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.